Kita bahas 3 saham yang diakumulasi investor asing dengan valuasi price to earning ratio di bawah 8 kali dan price to book value di bawah 1 kali. Sebelumnya disclaimer Sobat Invest. Do your own research, oke. Saham pertama ada saham MNCN. Sekilas dari data foreign flow 1 bulan terakhir hanya mencatatkan pembelian di atas 1 miliar rupiah. Tetapi dari data 3 bulan terakhir akumulasinya mencapai di atas 65 miliar rupiah. Dan jika kita tarik data broker Sumari 3 bulan ke belakang, terlihat akumulasi dominan dari broker YU dengan akumulasi 2 juta lot di harga 245 per lembar saham. Sekilas kita bahas kinerja laba bersihnya di kuartal ke-1 tahun 2025 mencatatkan penurunan sekitar 18% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, PE rasio saham MNCN ada di sekitar 4,2 kali yang mana dalam 5 tahun terakhir sering berada di atas PE 5,5 kali. Dan secara PBV saat ini MNCN ada di 0,18 kali bisa dibilang PBV-nya sangat rendah untuk saat ini. Padahal secara kinerja perusahaan baik-baik saja masih mampu mencetak laba bersih di atas 1 triliun setiap tahunnya. Tetapi harga sahamnya terus turun dan dihukum oleh market. Itulah mengapa kita tidak dapat mengandalkan 1 atau 2 rasio saja untuk menganalisa suatu saham karena setiap analisa itu bersifat proyeksi atau perkiraan saja, bukan sesuatu yang pasti akan terjadi dan tidak lupa juga kita harus atur risiko berinvestasi. Karena market selalu benar maka kita yang harus mengikuti market, bukan market yang harus mengikuti analisa kita. Gambar di atas merupakan weekly chart dari MNCN yang sudah sangat jelas downtrend. Lalu bagaimana daily chartnya? Saat video ini dibuat harga saham MNCN ada di 266 per lembar. Kita lihat dari sisi akumulasi yang dilakukan oleh investor asing konsisten sejak bulan Oktober tahun 2024, yang mana kita lihat harga sahamnya semenjak fase awal akumulasi sudah turun cukup dalam. Disinilah sisi menariknya. Dari data broker Sumari sejak Oktober 2024 terlihat ada 3 broker investor asing yang konsisten mengakumulasi. Jika melihat average broker CC dan KZ harga rata-ratanya ada di 298 sampai 300 per lembar saham. Tetapi pada pola pergerakan penurunan 1 bulan terakhir broker YU mengakumulasi di harga 252 per lembar saham. Dengan data akumulasi di atas berpotensi area harga 240 sampai 245 merupakan area support karena YU saat ini memiliki jumlah lot yang banyak di saham MNCN. Dan area harga 300 seperti yang Sobat Invest dapat lihat di gambar chart merupakan area resisten terdekat untuk saat ini. Saham kedua ada saham auto atau Astra Auto Parts. Dalam 3 bulan terakhir akumulasi investor asing di saham ini mencapai 19 miliar rupiah. Dan dari data Broksum terlihat akumulasi broker asing di rentang harga 2.000 per lembar sampai dengan 2.040 per lembar saham. Namun dari jumlah lot saham yang diakumulasi terlihat belum terlalu banyak dibandingkan dengan rata-rata perdagangan saham auto. Kinerja laba bersihnya di kuartal 1 2025 masih mencatatkan growth sekitar 6,52% dibandingkan Q1 tahun 2024. Tetapi memang di kuartal 4 tahun 2024 terlihat turun dibandingkan tahun 2023-nya. Dari segi valuasi PE rasio saat ini ada di angka 4,9 kali, yang mana sempat menyentuh PE rasio 4,3 kali pada saat penurunan swing low terakhirnya. Dan secara PBV saat ini ada di 0,68 kali yang mana ini PBV-nya cukup kecil. Sebelumnya disclaimer ya Sobat Invest. Untuk ukuran saham seperti auto yang masih konsisten mencatatkan growth dari tahun ke tahun dan tercatat price to earning rasionya rendah. Valuasi saat ini tergolong undervalue, ditambah lagi perusahaan juga rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun laba bersih. Dan dividen yield-nya sekitar 4,5% sampai dengan 9% dalam 4 tahun terakhir. Kita lihat dari weekly chart-nya, terlihat ada 2 kali fase uptrend di saham auto. Dan setelah kenaikan yang cukup panjang dari tahun 2020 sampai awal tahun 2024, saat ini harga sahamnya dalam rentang konsolidasi area yang cukup lebar, ibaratnya setelah dia ngegas naik cukup lama. Setelah itu sampai saat ini harga sahamnya istirahat dulu dan apakah perusahaan masih mampu membuktikan kinerja laba bersihnya atau tidak. Daily chart saham auto terlihat mulai menembus area trendline pasca penurunan di akhir tahun 2025.
Jika melihat pola breakout sebelumnya terbukti harga sahamnya terus naik ke area 2.600. Namun apakah breakout saat ini valid seperti breakout sebelumnya? Hanya marketlah yang bisa menjawab, dan kita sebagai pelaku pasar sebaiknya bereaksi dari apa yang terjadi di market. Jika kita tarik data Broksum dari November sampai saat ini, terlihat aksi penjual pembelinya cukup berimbang. Namun jika kita perhatikan average atau harga rata-ratanya, terlihat buyer cukup agresif terutama broker AK dengan average 2.150 per lembar saham sebanyak 119.000 lot saham senilai 27 miliar rupiah. Ketiga ada saham Bird atau Bluebird Group. Dari data akumulasi di atas investor asing mencatatkan net buy 17 miliar dalam 1 bulan terakhir. Dan jika kita tarik data Broksum dari 24 Maret sampai saat ini tercatat broker KZ melakukan pembelian terbesar sebanyak 92.000 lot di harga 1.743. Jika kita lihat posisi pembelian top 3 di atas, terlihat akumulasi broker AK ada di average 1.664 yang mana sudah naik di atas 12% dari harga saat ini. Dan secara valuasi price to earning ratio dan price to book value saham Bird Sobat Invest dapat lihat sendiri di atas ya. Kita bahas sedikit weekly chart saham ini. Dari gambaran besar sejak awal IPO sampai saat ini terlihat harga sahamnya downtrend ya Sobat Invest. Tetapi jika kita lihat pola pergerakan tren saham Bird sejak tahun 2020 terlihat konsisten membentuk high dan low yang lebih tinggi. Dan memang sekilas kita sudah terlambat jika ingin mengambil area harga support yang mana saat ini harga sahamnya sudah rebound. Kita ambil pelajarannya Sobat Invest. Walaupun saham ini sempat terlihat downtrend di akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024, tetapi dalam view trend sejak 2020-nya masih membentuk low yang lebih tinggi. Sehingga area tersebut dapat menjadi area support atau area pembeli yang cukup kuat, karena pada tekanan jual sebelumnya terlihat berkurang. Nah Sobat Invest bisa lihat di daily chartnya, itulah kenapa saya menaruh perhatian terhadap saham-saham yang sempat diakumulasi investor asing dalam fase penurunannya. Karena walaupun harga sahamnya terlihat cenderung turun, tetapi logika saya melihatnya sebagai barang atau harga yang bisa dijemput, karena yang mengakumulasi harga pada saat downtrend investor asing, dan pergerakan harga saat ini terlihat mulai menjemput area awal akumulasinya. Semoga Sobat Invest paham maksud saya ya hehe. Sedikit kita bahas kinerja laba bersih saham Bird dari tahun 2022 sampai 2024 terlihat mencatatkan growth yang konsisten Sobat Invest. Sayang sekali ya kita baru bahas sahamnya saat ini, padahal kinerja tahun 2024-nya bertumbuh, tetapi harga sahamnya turun terus. Saham ini juga rutin bagi dividen dengan yield sekitar 3% sampai dengan 5,9% dengan payout rasio maksimalnya di 50%. Itulah market saham, yang mana beberapa bulan kebelakang kita ditakutkan dengan berbagai sentimen negatif yang membuat mayoritas harga sahamnya turun. Tetapi jangan sampai kita lupa untuk berpikir secara rasional berdasarkan data yang ada dan berusaha mencari peluang di balik banyaknya sentimen negatif yang terjadi. Karena setiap ada krisis atau sentimen negatif, akan selalu ada peluang yang menarik. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.